Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar, perkenalkan saya Arif Jaka Prihanto dari Pengadilan Agama Marissa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan nilai-nilai Aneka ASN. Yang akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini adalah nilai etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam Kode Etik Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Undang-Undang ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dan yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi integritas ASN. Yang ke-12, melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sobat Latsar, nilai-nilai dasar etika publik yang tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Dan yang kedua, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi, jika tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut, lebih baik urungkan mengambil keputusan. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ingat, non-diskriminatif. Ini berarti kita perlakukan semua pencari keadilan dengan sama, dengan hal yang sama. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ke-10, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sobat Latsar, pelayanan publik profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud
keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Yang pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, berubah dari wewenang jadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.